Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya Dinika Febrianti akan memaparkan hasil penelitian berjudul Analisis Konflik dalam Perlindungan Jurnalis, Studi Kasus Pengkeroyokan 8 Wartawan di Serang, Banten tahun 2025. Dalam negara demokratis, jurnalis memiliki peran penting sebagai penyampai informasi, lalu juga pengawasan kekuasaan dan bagian dari kontrol sosial. Secara hukum, wartawan di Indonesia telah memperoleh perlindungan melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa jurnalis masih sering menghadapi kekerasan, intimidasi, dan penghalangan saat menjalankan tugasnya. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis konflik dalam perlindungan jurnalis pada kasus pengeroyokan 8 wartawan di Serang, Banten tahun 2025. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis kasus deskriptif analitis. Secara normatif, wartawan memperoleh perlindungan hukum ketika menjalankan profesinya. Nah, perlindungan ini bukan hanya untuk keselamatan wartawan, tapi juga ini tuh untuk menjamin hak publik dalam memperoleh informasi. Akan tetapi, data menunjukkan bahwa kekerasan terhadap jurnalis masih menjadi masalah yang serius. Di sini Aji mencatat sebanyak 73 kasus kekerasan termasuk jurnalis dan juga media sepanjang tahun 2024. Pada tahun 2025, jumlah tersebut meningkat menjadi 89 kasus, termasuk 31 kasus kekerasan fisik. Kasus yang dianalisis dalam penelitian ini terjadi pada 21 Agustus 2025 di kawasan PT Genesis Regeneration Smelting, Kecamatan Jambilan, Kabupaten Serang, Banten. Terdapat 8 jurnalis yang menjadi korban pengeroyokan ketika meliput infeksi mendadak Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, terkait adanya dugaan pelanggaran pengolahan limbah B3. Nah, kekerasan ini diduga melibatkan oknum aparat BRIMOB, pihak keamanan perusahaan, organisasi masyarakat, dan juga karyawan perusahaan, di mana bentuk kekerasannya ini yang menjadi meliputi penghalangan peliputan, intimidasi, pengepungan, pemukulan, ancaman senjata tajam, sampai pengkeroyokan. Penelitian ini menggunakan teori segitiga konflik Johan Galtung. Teori ini menjelaskan konflik melalui 3 unsur utama. Yang pertama yaitu ada contradiction, yaitu benturan kepentingan. Yang kedua ada attitude, yaitu sikap permusuhan, kecurigaan, atau intimidasi. Yang ketiga yaitu tindakan nyata berupa ancaman, penghalangan, atau kekerasan fisik. Nah, dengan teori ini, kasus di Serang tidak hanya dipahami sebagai tindakan kekerasan biasa, tetapi sebagai konflik yang berkembang dari benturan kepentingan hingga menjadi kekerasan langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari unsur contradiction di sini terlihat dari benturan kepentingan antara jurnalis yang ingin meliput sidak KLH dan juga aktor lain yang juga ingin membatasi akses informasi. Jurnalis menjalankan fungsi publik sedangkan pihak lain diduga memiliki kepentingan untuk mengontrol informasi. Lalu juga ada unsur attitude, di sini terlihat dari sikap adanya penolakan, kecurigaan, penghalangan ketat, intimidasi, pengepungan, dan juga sampai adanya ancaman terhadap jurnalis. Nah, dengan sikap inilah menunjukkan bahwa jurnalis tidak diperlakukan sebagai pelaksana fungsi pers, tapi dia dianggapnya sebagai pihak yang mengganggu kepentingan tertentu. Nah, untuk unsur behavior di sini juga terlihat dalam tindakan nyatanya berupa adanya penghalangan peliputan, pemukulan, pengkeroyokan, bahkan sampai adanya ancaman senjata tajam dan kekerasan fisik. Nah, dengan ini kekerasan terhadap jurnalis dalam kasus ini merupakan puncak dari konflik yang telah berkembang sebelumnya. Kasus ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap jurnalis tidak hanya merugikan korban secara fisik dan juga psikologis, tetapi kekerasan tersebut juga menghambat yang dimana menghambat hak publik untuk memperoleh informasi, melemahnya fungsi pers sebagai kontrol sosial, dan juga dapat menurunkan kualitas demokrasi lokalnya. Nah, oleh karena itu, perlindungan jurnalis juga perlu dipandangnya sebagai bagian penting dari perlindungan demokrasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kasus pengkeroyokan 8 wartawan di Serang merupakan bentuk konflik dalam perlindungan jurnalis. Konflik tersebut berawal dari benturan kepentingan, lalu berkembanglah menjadi sikap permusuhan, lalu memuncak dalam bentuk kekerasan fisik.
Nah, meskipun Undang-Undang Pers telah memberikan perlindungan hukum, tapi di mana kasus ini menunjukkan bahwa perlindungan yang faktual terhadap jurnalis ini masih sangat lemah. Penelitian ini merekomendasikan penguatan perlindungan jurnalis melalui penegak hukum yang tegas, lalu transparansi proses hukum, pengawasan terhadap aparat dan aktor keamanan, mekanisme pencegahan konflik saat peliputan, serta juga harus adanya kerjasama antara negara, organisasi pers, masyarakat sipil, dan juga lembaga advokasi kebebasan pers. Kebebasan pers tidak bermakna apabila jurnalis tidak aman saat menjalankan tugasnya. Nah, oleh karena itu, perlindungan terhadap jurnalis ini harus menjadi tanggung jawab bersama demi menjaga demokrasi, keterbukaan informasi, dan juga keadilan publik. Adalah dari Kementerian LH akan melakukan tindakan hukum karena pada tanggal 25 Februari kemarin mereka sudah datang ke sini melaksanakan polisland karena juga perusahaan ini melakukan pencemaran. Tapi kemudian tidak diindahkan oleh perusahaan sehingga hari ini mereka akan melakukan penutupan perusahaan itu supaya tidak beroperasi seperti terlebih dahulu. Namun ketika datang ke sini ada juga 4 orang humas dari LH, Kementerian LH, dan 1 rekan media yang diduga dikeroyok oleh terduga security dan beberapa karyawan yang ada di perusahaan ini. Untuk anggota Brimob sendiri diketahui bahwa minta dihapus untuk videonya. Yang mana, Pak? Anggota Brimob terkait penghapusan kita pengambilan gambar ini gimana, Pak? Terkait anggota Brimob saya tidak monitor, nanti akan didalami dan diperiksa oleh Propam, sudah ada di Propamnya, ya. Ini terkait dengan kronologis dugaan pengeroyokan. Untuk ormas sendiri bagaimana, Pak? Ada dugaan dari beberapa ormas eksternal, ada dugaan nama-nama sudah kita kantongin. Nanti nggak akan sampaikan, insya Allah hari ini kita tangkap.